Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan banyak kenikmatan kepada kita semua. Tidak lupa selawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta sahabatnya, serta semoga kita mendapatkan syafaat dan petunjuk hingga hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang mendidik anak sejak dini menurut Islam. Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua, dan anak merupakan perhiasan dunia. Seperti disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Meskipun demikian, anak merupakan perhiasan dunia, tetapi orang tua juga perlu menyadari bahwa anak merupakan amanah yang diberikan kepada orang tua, sehingga orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan menjaga anak agar orang tua bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir kelak." Orang tua sebagai pemimpin dalam rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana mereka mendidik anak, menjaga anak, merawat anak, serta apakah sudah mengajarkan anak untuk sholat, untuk beradab baik, berakhlak baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, bagaimana orang tua mendidik dan apa yang perlu ditanamkan sejak dini. Yang pertama yaitu orang tua perlu menanamkan tentang tauhid dengan tujuan yaitu agar anak hanya bergantung kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah semata. Penanaman tauhid sejak dini akan membantu anak untuk menjadi insan yang baik di mata Allah dan di mata manusia. Seperti wasiat Luqman kepada anak-anaknya. "Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik karena itu adalah kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman ayat 13. Maka dari itu, jelaskan kepada anak bahwa iman merupakan karunia Allah dan pokok akidah yang harus diyakini dengan hati suci dan akidah yang lurus. Yang kedua yaitu tentang ajarkan kepada anak kita tentang sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Perintahkan anak kalian untuk sholat kalau sudah berumur 7 tahun, dan pukullah kalau mereka tidak mau sholat kalau sudah berumur 10 tahun. Setelah orang tua memberikan pemahaman tentang tauhid, maka orang tua bisa memberikan penjelasan mengenai ibadah sholat. Orang tua bisa mulai dengan menjelaskan tentang penjelasan sholat dan juga konsekuensinya apabila kita meninggalkan sholat dengan sengaja. Yang ketiga yang perlu orang tua tanamkan yaitu tentang akhlak dan adab. Akhlak kepada orang tua, saudara, tetangga, teman, adab makan dan minum, dan lain-lain. Akhlak merupakan bagian yang sangat penting karena perilaku manusia merupakan objek yang utama dalam ajaran Islam. Bahkan maksud diturunkan agama adalah untuk membimbing akhlak atau karakter manusia agar sesuai dengan fitrahnya. Agama menyuruh manusia agar meninggalkan kebiasaan buruk dan digantikan dengan kebiasaan baik. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak dan perilaku manusia." Selain itu, Rasulullah juga sudah pernah mengajari kepada anak kecil tentang adab makan. "Apabila kamu makan, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah yang paling dekat denganmu." Hal tersebut juga perlu disampaikan orang tua kepada anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Sebagai orang tua tentunya menginginkan anak yang solih dan juga bisa menjadi penyejuk hati bagi orang tuanya. Seperti dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi,
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri kami dan anak keturunan kami sebagai penyenang hati bagi kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kapan itu bisa terjadi? Yaitu ketika orang tua melihat anak-anaknya menjalankan segala perintah Allah tanpa paksaan. Dan yang terakhir yaitu tentang perhatikan siapa teman anak-anak kita, karena pengaruh teman sangatlah besar. Banyak anak atau remaja masa kini rusak karena pergaulan yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, seorang itu berdasarkan agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat dengan siapa berteman. Maknanya yaitu seseorang itu tergantung kebiasaan dari temannya, tingkah laku, dan juga gaya hidupnya. Maka hendaklah ia memperhatikan dan meneliti dengan siapa ia berteman. Barang siapa yang agama dan akhlaknya diridhoi, maka hendaklah berteman dengannya. Dan jika tidak, maka hendaklah ia menjauhinya. Karena akhlak itu adalah sesuatu yang dicuri dan bisa diambil dari orang lain. Mengenai pergaulan buruk tadi, terdapat penelitian tentang hal tersebut, yaitu menurut WHO, 33% remaja di Indonesia sudah melakukan hubungan seks. Sedangkan menurut penelitian dari Kemenkes RI, dari hasil tersebut, 58%-nya telah melakukan penetrasi di usia 18-21 tahun. Dan 2,3 juta kasus aborsi per tahun sebesar 30% dilakukan oleh remaja. Dari data tersebut, maka lingkungan keluarga lah yang sangat berperan penting dalam memberikan pemahaman serta penjelasan kepada anak, sehingga anak mampu terhindar dari lingkungan yang buruk dan memberikan batasan anak untuk keluar rumah, serta berikan kesempatan anak untuk bisa mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan positif. Untuk itu, sejak dini orang tua harus memberikan pengetahuan dan pendidikan tentang seks, menanamkan nilai-nilai luhur, dan tentunya tentang ilmu agama, sebab dari situlah awal karakter dan pemahaman anak bisa terbentuk. Karena remaja merupakan harapan bangsa yang nantinya akan menjadi menggantikan para pendahulu untuk memajukan negara ini. Lalu untuk menuntaskan itu semua tentu saja tidak bisa dengan solusi yang pragmatis dan cepat. Tetapi harus menyeluruh. Seperti Islam pun juga mengajari kepada semua tentang aturan-aturan pergaulan yang tidak mengekang, tidak pula membebaskan begitu saja. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Yang baik datang dari Allah dan yang buruk datang dari saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.